Sebuahnya aja. Nggak mau dipecat. Nah, yatim ngomong kayaknya. Itu dia dari atas, saya dari sebelah kiri, dari sebelah kanan kan, kena tulisan ini, begitu nyampe, kemudian berhenti, buka pintu, Jo, balik itu kan. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan berita Lampung terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Berita pertama, baru mengambil gaji ke-13, pensiunan guru di Lampung Utara dirampok pria bermobil. Seorang pensiunan guru sekolah dasar di Lampung Utara dirampok. Tak hanya itu, korban juga disekap di dalam mobil. Perampokan itu dialami oleh Marijo yang berusia 65 tahun, merupakan warga Jalan Haji Asni, Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara. Marijo menceritakan perampokan itu berawal saat ia mengambil gaji ke-13 di kantor pos Kota Bumi yang berada di Jalan Apung Jaya Barat, Pasar Dekon, Kota Bumi, Lampung Utara pada Rabu 7 Juni 2023 sekitar pukul 10 pagi. Setelah itu korban hendak langsung pulang dengan berjalan kaki seorang diri. Namun setiba di persimpangan dekat kantor pos, seorang pria turun dari sebuah mobil. Dengan modus pura-pura kenal, ia memanggil korban dan menyuruh masuk ke dalam mobil. Dalam kondisi kebingungan, korban menuruti ajakan pria itu. Selanjutnya mobil yang membawa korban langsung tancap gas. Ketika duduk di dalam mobil, pelaku memepet korban. Waktu pelaku akan menutup pintu mobil, korban berupaya berdiri dari kursinya. Rupanya pelaku merogoh kantong celana belakang korban. Pelaku itu mengatakan bahwa mereka bukan perampok, namun pelaku terus berusaha mengambil uang di saku celana kanan korban. Korban juga berusaha mempertahankan uang gaji pensiunannya. Ketika itu, korban menjelaskan rekan pelaku yang lain diam saja. Namun karena korban tetap berusaha melawan, rekan pelaku berkata, mana pistol, nanti ku tembak, beber korban. Korban bahkan sempat terkena pukulan di dahinya. Selesai mendapatkan uang incaran, pelaku langsung diturunkan korban dari mobil. Korban lalu diturunkan di tengah Jembatan Wai Sesah, Kota Alam, Kota Bumi Selatan, Lampung Utara. Pelaku langsung kabur ke arah Bukit Kemuning. Korban mengaku tak mengenal pelaku yang berjumlah 3 orang itu. Depan kemarin gimana Pak? Di depan Badarku. Itu kronologinya seperti apa? Biasanya dia pertama ya tadi yang sudah saya ceritakan. Ya kan begitu saya keluar pos jalan dari kantor pos ya. Setiap saya ngambil pulang dari jalan situ terus. Ambil uang gitu. Itu nyampe itu dia dari atas, saya dari sebelah kiri, dia sebelah kanan kan, kena tulisan ini, begitu nyampe, kemudian berhenti, buka pintu, Jo, balik itu kantor ke rumah, itu bahasanya seperti itu. Berita selanjutnya datang dari kesaksian pengasuh asrama di SMK Lampung Tengah tewas seusai ekskul pencaksilat. Robi Irawan, pengasuh asrama di SMK Al-Hikmah Kalirejo, Lampung Tengah, yang memberikan kesaksian sebelum MA meninggal dunia setelah ikut pencaksilat. MA menghembuskan nafas terakhirnya seusai mengikuti latihan ekstrakurikuler pencaksilat di sekolah. Diduga MA meninggal dunia dengan cara yang tak wajar. Robi mengaku mendampingi MA dari asrama hingga dirawat di rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia pada Senin 29 Mei 2023 sekitar pukul 1 dini hari. Namun ia menyangkal adanya luka lebam pada sekujur tubuh MA. Ia mengatakan korban secara fisik baik-baik saja. Menurutnya MA dinyatakan meninggal saat berada di rumah sakit. Robi membenarkan MA meninggal dunia setelah mengikuti pencak silat di sekolah.
Dikatakannya, MA memang sakit setelah mengikuti pencak silat pada Sabtu 27 Mei 2023 lalu. Ia lalu membawa MA ke Rumah Sakit Kartini Kalirejo Lampung Tengah pada Minggu 28 Mei 2023. Namun Robi membantah adanya luka di sekujur tubuh korban. Menurutnya, tubuh luar korban saat itu dalam keadaan yang baik. Robi melanjutkan saat di rumah sakit, korban sempat meminta makan sekitar pukul 8 malam. Menurutnya, petugas rumah sakit memeriksa sesuai yang dikeluhkan korban, yaitu pada bagian perut. Bahkan petugas medis rumah sakit pun tak melihat tanda-tanda yang disangkakan oleh pihak keluarga ataupun pengacara. Ia menyebut petugas medis memasang infus pada korban, lalu memberikan obat anti nyeri dan asam lambung. Kemudian korban diambil sampel darah untuk diuji ke laboratorium. Mulai dari ICU, UGD sampai dengan di ruangan sekitar jam 8 malam kurang lebihnya habis sholat isya saya itu, dan almarhum itu sudah minta makan, katanya lapar, kemudian kami belikan makan. Bang, untuk kegiatan pencak silat itu ataukah kegiatan sekolah atau gimana? Bukan, itu adalah kegiatan perguruan PSHD yang memang kebetulan tempatnya di SMK Kalirejo. Untuk kegiatan ekstrakurikuler itu namanya pencak silat atlet prestasi. Itu dilaksanakan sore hari masuk jam 2 siang pada hari Jumat. Jadwalnya pulang jam setengah 5. Bang, ini kan terkait ini kan mungkin Berita selanjutnya, mantan Kepala DLH Bandar Lampung Syahriwansyah didakwa korupsi retribusi sampah senilai 6,9 miliar. Jaksa Penuntut Umum atau JPU Pengadilan Negeri Tanjung Karang mendakwa mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung Syahriwansyah dan 2 rekannya terlibat dalam kasus dugaan korupsi retribusi sampah selama tahun 2019 sampai dengan 2021. Dakwaan dibacakan JPU Sri Aprilinda Dani dalam sidang di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung pada Kamis 8 Juni 2023. Sidang ini dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Lingga Setiawan. Adapun terdakwa dalam perkara ini selain mantan Kepala DLH Bandar Lampung Syahriwansyah, ada juga Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Bandar Lampung Haris Fadilah dan pembantu bendahara penerima yakni Hayati. Jaksa menjelaskan saat Syahri menjabat Kepala DLH Bandar Lampung sekitar tahun 2019, dia melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh Kepala UPT pengelola sampah kecamatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. Dalam rapat tersebut, Syahriwansyah meminta seluruh Kepala UPT pengelola sampah dari 20 kecamatan di Bandar Lampung untuk membuat data potensi retribusi di wilayahnya masing-masing. Haris Fadilah dan terdakwa Hayati, silakan. Silakan duduk sesuai dengan urutan yang tadi. Sebelum saudara menyatakan akan menanggapi atau tidak, karena geng motor bersenjata di Bandar Lampung, atap rumah warga ini menjadi jebol. Video anggota geng motor merusak atap rumah warga beredar di sosial media. Aksi anggota geng motor bersenjata tajam itu mengakibatkan 2 unit rumah warga mengalami kerusakan. Akibat kejadian tersebut, polisi akhirnya mengamankan sebanyak 9 orang remaja yang diduga terlibat geng motor anarkis. Ke-9 pelaku tersebut diamankan di Jalan Waisi Kampung, Kelurahan Sumber Batu, Kecamatan Teluk Betung, Bandar Lampung sekitar pukul 4 pagi. Warga sekitar lokasi Alek mengatakan bahwa aksi kelompok geng motor tersebut bahkan mengakibatkan kerusakan pada atap rumah warga. Pasalnya, ia menjelaskan anggota geng motor tersebut sempat terlibat kejar-kejaran dengan petugas kepolisian.
Merasa terpojok, para pelaku mencoba kabur masuk ke dalam gang kecil hingga naik ke atap rumah warga. Alek menjelaskan bahwa gerombolan anggota geng motor itu telah diamankan oleh polisi. Ia pun mengatakan bahwa polisi juga mengamankan sejumlah senjata tajam yang diduga hendak dilakukan saat tawuran. Sementara itu, Danton Patroli Dalmas Polda Lampung, Ibda Parlindungan Siregar mengatakan bahwa pihaknya berhasil mengamankan sebanyak 9 anggota geng motor dari peristiwa tersebut. Maaf ya. Kami ulangi lagi 6 orang itu sampai merusak 2 unit rumah warga, atapnya sampai jebol tuh, Pak. Benar seperti itu, Pak, kronologinya. Waktu saat penangkapan. Di sini itu belum. Yang kami tangani yang saat ini belum melakukan. Oh, beda ya. Tapi saat itu baru makan jalan ke Pahoman. Oke. Yang berjalan kaki. Keterangannya diberikan. Masa beda sih? Motifnya apa? Motifnya apa? Hah? Biar apa kayak gitu, aksi-aksi kayak gitu biar apa sih? Masa nggak tahu aksinya? Berita selanjutnya, Wakapolsek Katibung Lampung Selatan wafat saat ibadah haji. Kabar duka datang dari jamaah haji Lampung di Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Bandar Lampung bernama Ilham Masjidah Surya ini wafat di Madinah, Arab Saudi pada Kamis 8 Juni 2023 pada pukul 2 siang waktu setempat. Ilham mencatat berdomisili di Jalan Mata Air, Gang Sabuai, nomor 10, Kelurahan Pinang Jaya, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung. Diketahui Ilham Masjidah Surya ini merupakan anggota polisi berpangkat Inspektur Polisi 1 atau IPTU. Ia saat ini menjabat sebagai Wakapolsek Katibung Polres Lampung Selatan. Ilham memberangkatkan bersama dengan jemaah haji Kloter 26 Regu 10 rombongan 3 dari Bandar Lampung. Ia meninggal dunia akibat penyakit gagal jantung kognitif. Saat dikonfirmasi, Kapolsek Katibung AKP Aos Kusni Palah membenarkan bahwa Ilham ini menjabat sebagai Wakapolsek Katibung. Ia pun menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya sang rekan saat menunaikan ibadah haji. Di matanya, Ilham adalah figur pemimpin yang baik. Aos menceritakan Ilham ditemukan sudah tak bernafas oleh sang istri di kamar hotel. Apa? Berita selanjutnya, ada diskon hingga 50% di Hammer Mall Bumi Kedaton. Hammer Mall Bumi Kedaton memberikan promo yang berlaku hingga 30 Juni 2023. Kepala Toko Hammer Mall Bumi Kedaton, Berta, mengatakan promo ini adalah beli 1 diskon 20%, beli 2 diskon 30% fashion basic, beli 1 diskon 30% untuk beli 2 diskon 50% untuk fashion ladies. Ada juga diskon 50% untuk fashion tertentu. Selanjutnya diskon 30% untuk koleksi fashion terbaru. Jika pelanggan download aplikasi Hammer Club lalu belanja minimal 200.000, fashion apa saja dalam satu truk ini bisa mendapatkan diskon dan potongan harga 50.000. Untuk member lama, jika berbelanja 100.000 bisa mendapatkan 7 poin. Poin ini bisa dikumpulkan dan ditukarkan sebagai potongan harga saat berbelanja di Hammer. Menurut Berta, jika poinnya cukup, poin ini juga bisa digunakan untuk membayar saat berbelanja di Hammer jika tak perlu mengeluarkan uang lagi.
Hammer Mall Bumi Kedaton ini adalah toko yang menjual fashion wanita maupun pria. Fashion di sini ada kaos, kemeja, jaket, sweater, blus, dress, tunik, celana jeans, celana chinos, celana training. Jika ingin tahu lebih lanjut mengenai fashion dan promo di Hammer Mall Bumi Kedaton, bisa langsung datang ke Hammer Mall Bumi Kedaton. Hammer Mall Bumi Kedaton ada di lantai 1 Mall Bumi Kedaton dan buka setiap hari mulai pukul 10 pagi sampai dengan 10 malam. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnala Syaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.